Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel Daily Fatih 19. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas hujan yang unik, yaitu hujan salju ya teman-teman. Kalian pasti belum ada yang tahu kan, karena di Indonesia beriklim tropis. Nanti kita akan membahas tuntas tentang salju ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman, siapa di sini yang pernah melihat hujan salju secara langsung nih? Pasti kalian seringnya menonton di TV-TV dan film-film kan? Jadi, salju adalah bentuk padat air yang jatuh ke bumi dari atmosfer atau awan yang telah membeku menjadi kristal padat dan seperti hujan yang menutupi secara permanen atau sementara dari seluruh permukaan bumi ya teman-teman. Salju terdiri atas partikel uap air yang kemudian mendingin di udara atas jatuh ke bumi sebagai kepingan empuk, putih, dan seperti kristal lembut kepingan salju ya teman-teman. Pada suhu tertentu atau disebut titik beku 0 derajat Celcius sampai 32 derajat Fahrenheit, salju biasa meleleh dan hilang. Proses saat salju atau es berubah secara langsung ke dalam uap air tanpa mencair terlebih dahulu disebut menyublim ya teman-teman. Proses lawannya disebut pengendapan. Saat salju membeku seringkali menjadi pecahan kecil yang disebut kepingan salju. Terkadang salju merupakan digunakan sebagai prasyarat buat kegiatan olahraga musim dingin seperti ski dan kereta luncur ya teman-teman. Di dunia, salju biasa terjadi pada negeri beriklim subtropis dan sedang. Namun, ada juga daerah tropis yang bersalju ya teman-teman, yakni di Pegunungan Jayawijaya dan Barisan Sudirman di Papua, Indonesia. Selain itu, ada juga salju di Gunung Kilimanjaro, Tanzania yang sekarang semakin menipis karena perubahan iklim dan pemanasan global ya teman-teman. Salju pada dasarnya berwarna sebening kristal, tetapi karena pantulan cahaya matahari, kita melihatnya seperti putih bersih ya teman-teman. Salju merupakan butiran atau partikel uap air yang berwarna putih seperti kapas. Butiran uap air tersebut kemudian membeku di udara dan akhirnya jatuh ke bumi karena temperatur udara yang ada di daerah tersebut berada di bawah 0 derajat Celcius ya teman-teman. Salju berasal dari awan yang membawa uap air ketika suhu di bawah titik beku 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Ketika uap air di atmosfer berkoordinasi langsung tanpa melalui wujud atau tahap cair, setelah kristal es terbentuk, ia menyerap dan membekukan uap air tambahan dari udara yang ada di sekitarnya. Salju bekerja seperti selimut untuk menyelamatkan tanaman dan hewan dari kerusakan yang disebabkan oleh suhu beku. Meski mungkin dingin di atas tanah, salju adalah isolator yang baik dan menjaga panas di bawah tanah. Salju melindungi tanaman kecil dari efek suhu terendah musim dingin ya teman-teman. Salju memang terlihat putih dan bersih ketika pertama kali jatuh dari langit, tetapi salju yang sudah jatuh ke permukaan memang bisa kotor karena terkena tanah dan hal-hal kotor lainnya ya teman-teman. Apakah salju bisa dimakan ya teman-teman? Menurut Dr. Kalelo menegaskan infeksi, muntah, diare, dan gangguan tubuh lain akan terjadi jika kamu memakan salju dalam jumlah yang tidak wajar. Apalagi jika kamu membuat makanan dari bahan dasar salju. Namun salju tidak sepenuhnya murni karena terbentuk ketika tetesan air membeku di sekitar debu atau puing-puing di udara ya teman-teman. Dan menurut Itzwan, mikroorganisme akan meningkat karena adanya kotoran di udara. Salju yang sangat segar memiliki bakteri yang sangat sedikit ya teman-teman. Tapi setelah 2 hari, bagaimanapun ada puluhan bakteri di dalamnya ya teman-teman. Jadi kalian harus berhati-hati jika memakan salju yang terlalu banyak ya teman-teman.
Di Eropa, pada musim dingin untuk mencairkan salju yang mengganggu di jalan raya biasanya digunakan garam. Hal itu dapat terjadi karena adanya sifat koligatif larutan yang menyebabkan turunnya titik cair, sehingga salju yang ditaburi garam lebih mudah mencair ya teman-teman. Musim dingin adalah musim yang paling dingin yang ada di bumi. Pada musim dingin, salju-salju akan turun sehingga musim dingin pada daerah beriklim subtropis dikenal sebagai sebutan musim salju ya teman-teman. Musim salju di Jepang biasanya terdapat di bagian utara Jepang seperti Hokkaido yang terjadi pada akhir bulan Oktober atau awal bulan November ya teman-teman. Sayangnya di Indonesia tidak turun salju ya teman-teman. Tidak turunnya salju di Indonesia dipengaruhi oleh iklim. Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca pada sebuah wilayah dalam jangka waktu yang lama ya teman-teman. Sementara dalam pembentukan salju memerlukan suhu yang dingin dengan titik beku 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Dengan suhu yang kurang dingin itu membuat wilayah tropis tak memiliki salju termasuk Indonesia ya teman-teman. Sebab sekalipun di udara terbentuk salju saat proses hujan tetap akan menjadi air. Tapi tenang teman-teman, Indonesia sebagai negara tropis yang berada di garis khatulistiwa seharusnya tidak memiliki salju di kawasannya ya. Namun di beberapa wilayah tinggi di Indonesia terdapat salju yang terhampar. Tempat bersalju di Indonesia ternyata ada di beberapa wilayah. Salju di Indonesia terbentuk akibat udara dingin yang membuat embun menjadi beku dan membentuk lapisan es tipis di atas permukaan tanah. Jadi, deretan tempat bersalju di Indonesia adalah di pegunungan tertinggi ini terletak di Kota Mulia, Provinsi Papua. Kota ini menjadi kota terdingin di Indonesia dengan dikelilingi pegunungan Jayawijaya ya teman-teman. Sekitar puncak Jayawijaya terdapat Gletser Kartens yang mana merupakan satu-satunya gletser di Indonesia ya teman-teman. Wow, keren banget ya negara kita Indonesia. Itulah sedikit beberapa cerita tentang hujan salju yang ada di dunia ini ya teman-teman. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa support channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.